Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Negeri Katon kepada para peserta didik baru, dan semoga para peserta didik baru yang telah diterima bisa berkomitmen untuk bersungguh-sungguh belajar di SMK Negeri 1 Negeri Katon untuk meraih masa depan dan cita-cita. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Shirley Versian selaku guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Negeri Katon. Baik, langsung kita masuk ke materi. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 suku kata yang memiliki makna yang berbeda. Yang pertama yaitu wawasan, yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyata adalah tempat pendidikan. Lalu mandala adalah tempat atau lingkungan. Lalu apakah itu wiyata mandala? Wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sikap menghargai dan bertanggung jawab yang dimaksud adalah bagaimana cara kita memahami kedudukan sekolah sebagai tempat belajar. Selanjutnya, sekolah dan fungsi sekolah. Yang pertama, sekolah tempat belajar, dan yang kedua, sekolah adalah rumah kedua peserta didik. Berikut fungsi sekolah sebagai tempat belajar. Yang pertama, tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajar. Yang ketiga, terdapat kurikulum, sumber belajar, serta sarana-prasarana penunjang pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu terdapat aturan baik yang bersifat akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Kemudian, fungsi sekolah sebagai rumah kedua peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar siswa berada di sekolah baik itu untuk bermain, belajar maupun berorganisasi. Kemudian, guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Sama halnya seperti di rumah, di sekolah siswa memiliki orang tua, yakni bapak dan ibu guru. Yang ketiga, teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas adalah saudara peserta didik di sekolah. Peserta didik juga memiliki saudara di sekolah yang siap membantu dan diajak berbagi dalam berbagai hal. Kemudian yang terakhir, ruang kelas, teman, serta fasilitas lainnya di sekolah merupakan sebuah rumah bersama seluruh warga sekolah. Jadi sekolah pun terdapat ruangan seperti fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh warga sekolah lah. Selanjutnya, sekolah merupakan tempat untuk belajar atau menuntut ilmu. Maka sekolah tidak boleh dijadikan tempat untuk yang pertama yaitu ajang promosi atau penjualan produk berniaga yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian sekolah merupakan lingkungan bebas rokok, syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah, propaganda politik atau kampanye, penyebaran aliran sesat dan penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, serta kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, serta perselisihan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama yaitu sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian serta kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat serta citra guru. Yang terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung warga sekitar. Dan yang terakhir yaitu dalam pengamalan wawasan Wiyata Mandala harus menerapkan prinsip 7K. Yang pertama yaitu keamanan, di mana warga sekolah merasa aman di lingkungannya, kekeluargaan, yaitu setiap masalah diselesaikan secara cepat dan damai, kemudian kedisiplinan untuk menciptakan belajar yang efektif,
kerindangan untuk kenyamanan warga sekolah, kebersihan untuk kesehatan yang baik, keindahan, serta ketertiban, agar proses pembelajaran membawa hasil yang diharapkan. Demikian penjelasan tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.